Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi kitab Ulangan. Dan ini sudah tema yang ke-19. Kita ambilkan tema berkat dan kutuk yang tertulis di dalam pasal 28. Ini panjang sekali ya. Terutama kutuk ini ya, sampai panjang sekali, 68 ayat ya. Jadi tentu tidak mungkin kita baca lah, tapi intinya ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka begini-begini. Semuanya hampir jasmani ya, berkat-berkat yang kalau sudah baca ya pasal 28. Kutuknya juga begitu ya. Tetapi ayat 15, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan ya, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang. Itu kutuknya mulai penyakit, mulai kemiskinan, mulai bahkan sampai dibuang dan sebagainya. Banyak sekali ya. Ada istilah jika di sana, jadi ya itu jadi seolah-olah ya tergantung orangnya itu bagaimana ya. Kalau dia mau dengar suara Tuhan ya ada berkat. Kalau nggak dengar, ya kenalah itu kutuk. Nah, kalau kita mau mempelajari soal berkat dan kutuk ini, kita benar-benar harus melihat konteksnya. Pertama, konteks perjanjian tentunya ya. Konteks perjanjian, karena ini konteksnya perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa. Tapi ada satu prinsip yang general lah yang Paulus uraikan itu dalam 1 Timotius 1 ayat 4. Ya, saya udah bahas itu, jadi nggak perlu dibaca lagi lah ayatnya. Ada di sana prinsip itu bahwa dalam tiap dispensasi, dalam setiap perjanjian apapun juga, Tuhan menuntut iman. Itu ya. Kenapa? Mari kita melihat itu ya. Nanti saudara periksa aja 1 Timotius 1 ayat 4. Di sana ada istilah Yunani oikonomia yang ada dalam iman. Paulus menasihati orang janganlah sibuk-sibuk dengan ajaran begini, dongeng ini, disil-sil dan sebagainya, tapi tidak paham oikonomia yang ada dalam iman. Oikonomia itu istilah Yunani ini, terpaksa saya ulang lagi ya Bapak Saudara. Oikonomia itu dari dua istilah akar kata, atau dua istilah lah ya. Oikos dengan nomos. Kalau nomos itu aturan-aturan hukum, kalau oikos itu rumah. Jadi kalau digabung itu oikonomia itu bisa berarti pengelolaan kerumah tanggaan. Oikonomia dalam bahasa Inggris terjemahkan administration, management, ekonomi, dispensasi, kemudian ya seperti itulah ya. Kalau bahasa Indonesia penata layanan, pengelolaan. Nah sayangnya bahasa Indonesia ini yang ini, kalau yang ini lebih ILT ya, nggak tepat menerjemahkan oikonomia. Tapi itulah artinya, bahwa Tuhan memiliki pengelolaan ke rumah tangganya sendiri. Tuhan kelola rumah tangganya, ya termasuk anak-anaknya semua di situ. Umat pilihannya semuanya dikelola ya. Tapi pengaturan ini adanya dalam iman. Artinya dalam setiap babakan, kalau para ahli biasanya nyebutnya dispensasi. Dalam tiap dispensasi, Tuhan tetap menuntut satu hal, iman dulu. Kalau sudah ada iman, ada suatu, kalau saya menyebutnya relationship, ya, ada sisi vertikalnya sudah, barulah sisi ritualnya atau ekspresi dari iman itu, sisi ritual atau ibadahnya itu, ya. Atau ekspresi dari iman itu mentaati hukum atau aturan yang berlaku pada dispensasi itu. Ya,
Sebagai contoh misalnya, ini saya bagi dulu dispensasi, jelasin dulu ya. Yang saya membaginya bukan dispensasi yang menurut para teolog dispensasi itu. Saya membagi sendiri. Pertama, saya menyebut dispensasi Adam. Karena dia ini kepalanya. Saya membagi itu berdasarkan kekepalaan, headship. Adam. Kemudian saya bagi 7 ya. Kemudian dispensasi di sini Nuh. Karena kepalanya Nuh kan. Baru dispensasi di sini Abraham. Kemudian dispensasi di sini Musa. Jadi ada 4 itu dispensasi. Kemudian salib. Setelah itu sambung dispensasi, kalau orang bilang kasih karunia atau gereja, saya menyebutnya dispensasi para pemenang. Karena gereja sudah jatuh, jadi ribuan denominasi, itu dispensasi yang benar itu menurut saya, itu dispensasi para pemenang. Karena Tuhan cari pemenang di tiap zaman. Itu ya. Kemudian saya itu kedatangan Tuhan bangun dispensasi kingdom, kerajaan. Kemudian terakhir, yang ketujuh, dispensasi langit dan bumi yang baru. Dalam semua dispensasi ini, Tuhan menuntut satu, iman. Mengapa demikian? Karena pengelolaan kerumah tanggaan Elohim itu adanya dalam iman. Itu makanya di dalam Ibrani, pahlawan itu dari mulai Habel sampai terus ke bawah itu iman. Yang iman mendengar datangnya dari pendengaran akan firman. Tapi imannya hati-hati ya. Iman Alkitab yang dimaksud itu bukan yang seperti diungkapkan apa ya, jargon-jargon dalam kekristenan itu. Sekali percaya tetap selamat, apa yang begitu ya. Percaya Yesus masuk surga, ini yang begini-begini imannya maksudnya iman yang mana? Nah, semacam itu iman itu. Ada iman Syafi'i, ada iman yang mati kalau Alkitab bilang itu kan. Ada iman yang benar. Nah, yang mana yang iman yang benar itu? Nah, inilah yang diuraikan oleh Paulus dalam surat Roma. Udah kita bahas juga itu. Tapi saya ulangi lagi sebelum masuk ke berkat dan kutuk ini. Istilah Yunani dalam Roma itu pasal 1, 16, 17 itu ya. Pistis, pistis itu iman ya. Itu kata depan yang istilahnya kalau diterjemahkan itu from atau by. Itu juga depan. Terjemahkannya to atau into. Jadi iman yang benar itu yang dimaksud Alkitab, iman Alkitab. Ya saya menyebut iman Alkitab lah ya. Itu artinya from faith to faith. Jadi from faith, dari iman kepada iman. Atau by faith, oleh iman into, ke dalam atau kepada. Bisa juga kepada iman. Artinya ungkapan ini dari iman kepada iman atau oleh iman kepada iman ini menunjukkan iman yang hidup itu adalah iman yang progresif, yang berkemajuan. Bagaimana caranya dia berkemajuan? Caranya kita lihat lagi bantuan dari surat Yakobus. Ya. Surat Yakobus menjelaskan itu bagus sekali. Dia bilang begini, kalau engkau bilang kau beriman tapi tidak ada tindakan, perbuatan, imanmu iman yang mati, kata Yakobus. Jadi kalau gitu gimana dong supaya iman yang hidup itu? Yakobus jelasin, kalau iman yang hidup itu adalah iman yang menghasilkan perbuatan yang berasal dari iman itu. Bukan perbuatan yang di luar iman ya. Tetap perbuatan yang dari hasil imannya itu. Nah, pada gilirannya Yakobus bilang, perbuatan yang lahir dari iman itu ya akan menyempurnakan iman yang ada, sehingga iman ini bertumbuh dia. Ya. Kemudian iman yang udah bertumbuh ini, kalau dia memang benar iman yang hidup, akan menghasilkan lagi perbuatan iman. Dan perbuatan itu pada gilirannya menumbuhkan atau menyempurnakan iman yang ada. Bertumbuh lagi dia. Itulah iman yang progresif. Yang bertumbuhnya dihasilkan oleh perbuatan yang lahir dari iman yang ada. Ya. Nah, jadi kalau saya menyebutnya begini, iman itu banyak orang bilang iman itu apa? Iman itu percaya. Saya kurang jelas itu. Karena percaya ini banyak juga ya. Saya percaya sekarang ada di di tingkat 2 ini. Saya percaya di gedung nggak rubuh. Oh, bukan itu percaya yang begitu, bukan itu yang dimaksud iman Alkitab.
Iman Alkitab itu adalah suatu energi atau energi Elohim yang saya menyebutnya hayat atau joy. Energi yang benih, yang masih benih diberikan kepada seseorang yang Tuhan pilih. Dan iman yang adalah energi ini akan menghasilkan perbuatan. Karena cara keilmuan juga begitu kan. Energi itu kemampuan melakukan usaha. Jadi kalau betul-betul iman itu dan diberikan Tuhan itu energi Elohim, dia pasti melahirkan perbuatan. Pasti itu. Itulah tandanya iman itu hidup. Tapi kalau hanya sekedar percaya fakta, ya orang dengan akalnya bisa percaya Yesus itu pernah hidup. Oh ya, Yesus itu pernah mati. Oh ya, bangkit. Bahkan dia ritualnya pun dia ikutin. Ya, kalau dalam dunia kekristenan itu ada Paskah, kadang-kadang ada hubungannya. Maksudnya bukan itu. Jadi yang penting dia ikutin lah itu semua. Dia percayalah dengan akalnya. Itu bukan iman yang hidup. Ya, itu bukan iman yang hidup. Itu hanya iman akalnya. Percaya kepada fakta. Tapi bukan percaya atau bukan mendengar firman. Nah, ini dia. Karena iman yang hidup adalah karena mendengar firman. Nah, itu mau saya bilang bahwa manusia semua udah mati, nggak bakal bisa dengar. Itulah dia sebabnya ada kasih karunia di sana. Nanti dulu ya. Oke ya, jadi saya rasa ini sudah sangat prinsip ya. Ini nggak boleh dilanggar. Kalau ini dilanggar, udah berarti kacau. Itu makanya dalam kekristenan ada istilahnya hukum Taurat dibandingkan dengan kasih karunia. Seolah-olah di dalam zaman atau dispensasi Musa tidak ada kasih karunia. Nah, ini kan kacau ini. Oke lah, tunggu dulu lah itu. Yang penting kita paham dulu ya. Bahwa dalam setiap dispensasi Tuhan meminta iman. Satu. Yang kedua, dalam tiap dispensasi hukumnya atau ekspresi imannya itu beda-beda. Zaman Habel ya dia mempersembahkan apa? Hasil tani, ya, petani ya. Kalau kainnya ini, kalau Habel ya ternak, ya karena dia peternak. Ingat ya, Habel sama Kain, persembahan Kain ditolak tuh bukan karena dia itu persembahannya hasil tani dan Habel diterima karena persembahannya hasil ternak, bukan. Ini Kain ditolak karena dia tidak ada iman dan dia jahat memang. Itu ya, jadi tetap iman ya, selalu iman sampai terakhir pun iman. Dan iman ini harus yang hidup. Iman yang adalah energi Elohim yang menghasilkan perbuatan. Yang pada gilirannya perbuatan ini menyempurnakan iman yang ada. Jadi iman Alkitabiah itu iman yang progresif, iman yang bertumbuh, iman yang adalah energi Elohim. Atau saya sering menyebutnya juga hayat atau joy, itu diberikan. Itulah Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat, joy atau energi Elohim. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ekspresi iman. Ya. Kalau imannya benar ya, dia pasti mentaati apa yang hukum yang berlaku pada zamannya. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam berkat dan kutuk, ingat ya, zaman Musa tetap Tuhan minta iman. Bukan orang dibenarkan bukan karena dia melakukan Taurat. Nah, ini dia kesalahan orang Farisi. Menegakkan kebenaran sendiri dengan cara mentaati Taurat. Itu yang Paulus bilang dalam surat Roma. Mereka nggak takluk kepada kebenaran Elohim, tapi malah menegakkan kebenaran sendiri dengan cara mentaati hukum Taurat. Mereka nggak ada sisi relationship-nya. Orang Farisi di Taurat nggak ada imannya, nggak ada kasihnya, nggak ada belas kasihan, nggak ada. Jadi hanya legalistik mentaati Taurat dan berusaha menjadi benar dengan melakukan Taurat. Itu orang Farisi itu. Itu yang Yesus bilang. Dia mentaati. Mereka bikin aturan itu ada 613 aturan-aturan. Dikategorikan juga itu aturannya. Ya. Ini arti dia nggak ngerti jalan Tuhan. Oh, ekonomi Elohim nggak ngerti orang Farisi ahli Taurat itu. Ya. Sama juga yang zaman sekarang juga dalam kekristenan nggak ngerti juga. Makanya banyak aturan agamawi. Kau harus berikan perpuluhan, kau harus ikut buka sulung, kau harus ikut kebaktian di sini situ, ritual ini. Dia nggak ngerti. Ini nggak ngerti nih ya.
Nggak ngerti dia ibadah dalam roh dan kebenaran itu artinya apa? Ibadah itu orang Kristen yang zaman sekarang itu adalah hidup sehari-hari yang dipimpin Roh Kudus. Itu ibadah. Ya. Jangan kutip-kutip Ibrani 10 ayat 25. Itu istilahnya itu episinagoge, itu ibadah dalam alam dimensi yang lain, berkumpul dalam dimensi yang lain. Oke, kita kembali lagi ke sini. Orang Farisi ahli Taurat, dia tidak paham oikonomia Elohim karena dia berusaha mentaati Taurat dengan maksud menjadi benar karena itu. Alkitab tidak pernah bilang dari zaman manapun melakukan aturan itu terus jadi benar. Enggak. Itu yang Paulus uraikan, karena kata Paulus itu ya dalam surat Roma. Tidak usah kita baca karena sudah kita bahas. Dalam surat Roma dijelaskan bahwa semua manusia berdosa. Semua. Ada kecuali. Itu ada di Roma pasal berapa? 1-2 ya, itu jelas itu. Diuraikan di situ. Tak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semuanya berdosa. Itu yang dibilang Calvin itu benar. Tulip ya. T-nya itu total depravity, artinya berdosanya bukan hanya berdosa artinya bisa nanti mencari Tuhan. Enggak, berdosanya sampai total hancur. Istilahnya orang mati ya udah habis, nggak bisa lagi dia buat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dengan perbuatannya maksudnya ya. Itu sebabnya kan dengan kasih karunia aja Tuhan bicara kepada orang mati, dengar firman Tuhan, dia mendengar, dia ada iman. Jadi itu pun Paulus bilangnya itu di zaman Abraham udah iman. Di zaman Daud pun juga di situ kan dikutip perkataan Daud. Berbagai orang yang, nah ini kayaknya kita harus baca nih. Ini kita harus baca nih. Roma yang Daud bilang ya, supaya kita tahu bahwa Daud pun sadar bahwa orang tidak menjadi benar atau dibenarkan karena melakukan Taurat. Bukan itu. Tuh lihat tuh ya, kutipan ini kayaknya perlu kita baca. Roma yang Daud itu mana dia? Semua manusia berdosa. Tuh, nggak coret lagi, nggak ketandain lagi ya. Di situ dibilang berbagai, oh ya, Roma pasal 4 ayat 7. Seperti 6 ya, seperti juga Daud menyebut berbagai, atau kita pakai yang ini deh. YLT deh biar enak ya. Roma 4 ayat 7. Ini hal-hal yang penting ini yang saya artinya sesuatu yang merupakan prinsip yang saya sampaikan ini. Roma 4 ayat yang ke-6. Sama seperti Daud menyebut bahagia orang yang kepadanya Elohim memperhitungkan kebenaran. Ini Daud, udah ngerti dia. Walaupun Daud hidup di zaman hukum Taurat atau di zaman Musa, ya. Dengan perjanjian, dia hidup dalam konteks perjanjian Yahweh dengan Israel yang diperantarai oleh Musa. Dia hidup dalam konteks itu ya. Tapi lagi bicara jadi. Sama seperti Daud menyebut bahagia orang yang kepadanya Elohim memperhitungkan kebenaran tanpa perbuatan-perbuatan. Ini Daud ya, dia ngerti benar bahwa dia orang hidup, ya orang dibenarkan karena iman. Dia kutipan ini ya. Berbahagialah mereka yang kedurhakaannya diampuni. Inilah ekspresi Daud itu caranya ya. Yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kepadanya Yahweh tidak memperhitungkan dosa. Memang nggak ada istilah iman di sini, tapi maksudnya jelas dari kalimat ini. Daud bilang berbahagialah orang yang kepada Tuhan memperhitungkan kebenaran tanpa perbuatan. Jadi dengan apa dong? Ya dengan iman, kan sama aja ya. Jadi kalau ada orang yang membandingkan, ini dalam kekristenan banyak nih terjadi. Dibandingkanlah kasih karunia dengan hukum Taurat. Kalau katanya zaman Musa itu hukum Taurat katanya. Kalau kita zaman sekarang kasih karunia, ini orang benar-benar nggak ngerti, betul-betul nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti perjanjian itu apa, dia nggak ngerti oikonomia Elohim itu yang ada dalam iman, dia nggak ngerti itu. Dia nggak ngerti juga Ibrani yang mengatakan dari mulai Habel sampai ke bawah itu semuanya iman, nggak ngerti dia. Dia pikir kadang ada ayatnya, biasanya ini ayat yang paling
suka dikutip ya. Yohanes berapa itu ya? Coba dulu kita lihat dulu sebentar ini. Yohanes 1 itu kayaknya ya. Injil Yohanes itu yang dibilang kasih karunia datang melalui Yesus. Tunggu dulu, saya harus kutip ini karena itu konyol itu ngutip satu ayat, nggak lihat konteks keseluruhan tentang perjanjian, tentang prinsip kerja Tuhan yang jalurnya iman, oikonomai Elohim, nggak lihat itu. Dia main comot satu ayat itu, tarik, dia bilang di zaman sana hukum Taurat, lakukan ini. Sekarang kita kasih karunia, itu pun nggak dijelasin kasih karunia maksudnya. Di sini juga kalau kasih karunia itu timbul iman karena mendengar suara Tuhan dapat iman, itu pun harus ada tindakan gitu loh. Jangan memberi kasih karunia itu bongong aja langsung diangkut ke sorga gitu atau gimana, maksudnya apa sih ya. Kadang-kadang saya gedek juga Bapak Saudara ya ngelihat orang yang main comot-comot ayat terus menerapkannya nggak beres gitu loh. Jadi tapi itu selalu dapat sambutan dalam undang kekristenan ya, karena undang kekristenan senangnya yang enak-enak aja gitu kedengeran. Coba dulu ya, Yohanes mana sih? Yohanes 1 ya. Coba dulu, ini apa ya? Kalimat ini. Yohanes 1, mana dia? Sebab, ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Begini maksudnya nih. Ya, lihat dulu konteksnya ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Memang pertama ya, Musa dengan Yesus itu sama dalam pengertian. Waktu itu Musa di kitab Ulangan ini dia bernubuat, nanti kita bahas itu. Bernubuat seorang nabi seperti aku ini, kata Musa. Akan dibangkitkan karena kau nggak bisa dengar suara Tuhan, takut gitu. Nah ini nabi ini, firman itu jadi manusia. Dan kau nggak usah takut sama nabi ini. Tapi siapa yang nggak dengerin nabi, dilemparin batu itu, ya. Nah, nabi inilah. Kan kenapa Musa begitu? Seorang seperti aku katanya. Karena memang nabi ini, Yesus yang maksudnya, akan mengadakan perjanjian. Sama seperti Musa, bukan mengadakan perjanjian. Perantara perjanjian. Musa itu perantara perjanjian Yahweh Israel. Ini Tuhan Yesus El Elyon dengan umat pilihan Tuhan. Itu sebabnya di sini dibandingkan hukum Taurat Musa dengan Yesus. Ingat itu ya. Kenapa dibandingkan Musa dengan Yesus? Karena memang sama-sama perantara perjanjian. Itu satu dulu ya. Yang kedua, kenapa dikatakan di sini hukum Taurat, kenapa Yesus kasih karunia? Padahal orang kudus dalam perjanjian lama yang benar itu adalah karena kasih karunia juga. Tapi kenapa begini? Ya jelaslah karena datang melalui Yesus. Artinya gini, Yesus dengan mati, bangkit, dia memberikan hayat. Itulah dia kasih karunia yang membuat orang ya mengenal kebenaran, yang membuat orang memiliki iman dan sebagainya. Tapi kenapa Musa dibilang hukum Taurat? Bukan maksud Rasul Yohanes berarti orang yang benar di zaman perjanjian lama itu karena melakukan hukum Taurat. Bukan. Tapi kenapa disebut hukum Taurat? Ya memang karena di zaman Musa itu perjanjian konteksnya lama, memang hukumnya namanya hukum Taurat. Sementara dalam perjanjian baru namanya hukum roh. Kenapa nggak disebut hukum roh? Ya bisa mau-mau aja. Kalau Rasul Yohanes menulisnya seperti itu ya nggak apa-apa. Sama aja sebenarnya prinsipnya. Kasih karunia dan kebenaran, ya. Itu sama aja dengan hukum roh. Sama aja. Jadi kalau hukum dengan hukum, bandinginnya, ya. Jadi gini, perjanjian lama dengan perjanjian baru sama-sama penuh kasih karunia. Sama-sama orang benarnya dibenarkan karena iman. Itu ingat ya. Perjanjian lama orang dibenarkan karena iman. Saya udah sebut tadi itu, apa general principle. Bahwa oikonomai Elohim itu adanya dalam iman. Kedua, hukum dalam perjanjian lama untuk mengekspresikan iman itu adalah Taurat. Hukum dalam perjanjian baru itu hukum roh. Hukum roh itu apa? Bukan ngawur-ngawur, pimpin roh ngawur-ngawur. Nah, hukum roh itu adalah hukum Taurat yang ditulis di dalam batin orang percaya. Itulah Yesus yang tulis itu. Dalam kaitan itu, Yohanes 8 itu hukum rajam. Jadi ayat ini sama sekali tidak mengatakan bahwa zaman perjanjian lama orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan zaman perjanjian baru orang dibenarkan karena kasih karunia itu iman. Nah ini udah parah ini sudah. Ini penyakitnya ini karena barangkali cuma pakai akal kali ya dalam baca Alkitab ya. Memang baca Alkitab perlu akal, betul. Karena Alkitab ini sebenarnya dokumen sejarah.
Setidaknya harus, kalau saudara saya pengajar ya, setidaknya harus memahami metode penelitian sejarah, kritik redaksi, kritik bentuk, kritik sejarah, kritik konteks, kritik sastra, itu setidaknya harus. Tapi karena perkataan Yesus itu adalah roh dan kebenaran, saudara dan saya tidak bisa mengandalkan ini otak yang sebesar bakpao. Otak sebesar bakpao mau diandalin. Tidak bisa. Kita harus berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang bicara, menerangi. Roh-Mu yang kudus berbicara. Ya, dia bisikan roh, memberitahu pengurapan yang umat pilihan Tuhan punya pengurapan yang di dalam yang mengajarkan dia segala sesuatu. Walaupun kalau dia nggak karunia mengajar, memang dia nggak bisa bicara secara membeberkan kebenaran itu secara teologis ya, sistematis, nggak bisa dia. Tapi dia tahu. Kenapa? Karena pengurapannya itu yang dalam batinnya itu. Jadi kalau orang baca Alkitab sok-sok ngandelin otaknya, atau karena kedagingannya juga dia mau enak aja di sini. Oh, di sini berkata Tuhan ingin kau makmur, Tuhan ingin kau kaya. Itu orang-orang yang kayak itu selain hawa nafsu yang otaknya juga kagak selain pengurapan juga nggak bekerja dengan baik. Memang hawa nafsunya juga, ya. Ini saya ngomong terus terang aja, karena dalam dunia kekristenan sekarang ini makin kelihatan nih orang-orang yang cinta duit ini dengan jadi oportunis lah, ada kesempatan lah inilah berpolitik, bukan berpolitik praktis juga boleh, maksud saya memanfaatkan itu, ya, hanya karena dapat uang seberapa sih, ya, udah mulai macam-macam ngomongnya, doanya pun udah macam-macam. Ini yang begini-begini nih Tuhan akan hakimi, Bapak Saudara. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua ajaran kita, bahkan diri kita. Makanya Paulus bilang sama Timotius, awasi itu ajaranmu, awasi dirimu sendiri juga. Kenapa? Supaya orang yang dengar kamu itu boleh selamat. Supaya jangan orang yang dengar kamu malah ngawur, malah makin cinta dunia, malah makin cinta uang, makin cinta jabatan. Ya, habis dia omongin engkau akan jadi kepala bukan ekor. Itu kan konteksnya lain. Susah ya. Nah, ini belum bicara berkat kutuk ya. Jadi udah lah. Sekarang kita langsung aplikasikan dulu lah. Karena ini kan berkat ini kan jasmani ya. Kutuknya juga kutuk-kutuk jasmani. Nah, dalam Galatia 3:14 berkat Abraham, berkat yang ini nih. Ini sama ini. Intinya people dan land kalau Abraham itu. Galatia 3:14 itu ini ya. Ini kita baca aja lah ya. Baca Galatia ini sudah sering saya baca, tapi supaya meresap lah ya. Galatia 3 ayat 14 ya. Supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham. Nah, jangan mikir langsung berkat ini. Kepala jadi ekor, engkau akan diberkati, engkau di kota, di ladang dan sebagainya, buah kandunganmu, hasil bumi. Banyak loh hamba Tuhan yang gak punya anak. Apa enggak diberkati? Begitu. Watchmeni itu hamba Tuhan yang saya paling kagum sama dia. Saya banyak, hampir semua bukunya itu saya baca. Bukan saya baca, saya pelajari, artinya diulang-ulang. Saya baca itu habis itu. Dia gak punya anak. Apa itu karena dia gak diberkati itu? Kandungannya, kandungan istrinya. Enggak gitu. Hati-hati saudaraku ya. Berkat Abraham itu apa untuk zaman kita ini? Ini dia di Galatia. Supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai apa? Mengenai punya anak, mengenai kekayaan, mengenai jabatan. Bukan itu. Mengenai roh. Melalui apa? Iman. Itu. Berkat sekarang ini, warisan kita ini, umat pilihan Tuhan itu adalah roh. Yang kita dapat waktu Pentakosta itu hanya panjar aja, DP, Arabon. Tapi nanti kita Yesus datang, kita menerima roh secara full seperti Yesus menerimanya waktu dia pelayanan di bumi. Ketika Yesus kita menerima ini, tim ini, putra-putra Elohim, maka kita akan melakukan perbuatan lebih besar daripada Yesus. Itu Yesus yang ngomong. Engkau akan melakukan perbuatan lebih besar daripada aku. Nah, ini dahsyat. Makanya otaknya jangan otak duit, jangan otak jabatan. Sehingga kalau ngajar itu selalu berkat, tapi jasmani.
Efesus 1:3 udah jelas itu. Kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Itu. Tapi para pengajar-pengajar yang jasmanias ini, pengajar-pengajar yang tukang pemimpin denominasi yang suka bikin aturan agamawi, berikan perpuluhan, kau diberkati katanya. Jangan mencuri uang Tuhan. Siapa yang mencuri uang Tuhan? Kamu yang mencuri uang Tuhan. Ya, itu atau uang jemaat lebih tepat lagi. Siapa bilang orang harus ngasih perpuluhan supaya diberkati? Hah? Siapa bilang orang harus ngasih buah sulung seluruh gaji di bulan Januari? Kasar banget itu, perampokan habis-habisan itu. Jadi saya mesti ngomong tegas ini karena di dalam dunia kekristenan orang senang atau para pemimpin denominasi tukang tipu, minta-minta duit dari jemaat begitu, macam-macam ya. Ini hamba mamon ini. Makanya orang Farisi ahli Taurat itu hamba mamon. Itu di Lukas waktu saudaraku. Ada juga murid Yesus kayak Yudas juga hamba mamon juga. Yang ngakunya murid ikut Yesus ya kayak Yudas, jual Yesus saja. Cukup 30 uang perak. Udah cukup lah. Jadi kesimpulannya apa? Berkat dan kutuk ini. Semuanya kesimpulannya kalau saudara dan saya mendapat anugerah. Semuanya iman ya ini. Semuanya orang dapat berkat karena kasih karunia karena iman. Kalau saudara dan saya dapat itu, kita diberkati. Di dalam Kristus kutuk sudah nggak ada lagi. Karena kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Cukuplah ya, waktunya sudah habis ya. Haleluya, amin.